Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita sekalian, sehingga di pagi ini kita terbangun karena rahmat Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah artikel yang singkat, tapi mudah-mudahan dalam artikel ini ada hal yang bisa kita ambil ibroh, bisa kita ambil pelajaran, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, utamanya diri saya pribadi dan juga bermanfaat untuk para jamaah sekalian. Adapun judul artikel singkat yang akan saya bacakan ini adalah ilmu pengetahuan bagian dari dakwah. Jamaah subuh rahimakumullah, kita sangat familiar dengan ungkapan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Sebuah ungkapan yang memotivasi untuk mencari ilmu walaupun jaraknya sangat jauh. Bukan itu saja, kita juga akrab dengan nasihat tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat, dan nasihat-nasihat semacamnya. Semua itu adalah dorongan bagi umat Islam untuk giat dan semangat di dalam menuntut ilmu. Kalau perlu, dan memang itu perlu, dari sejak lahir sampai masuk liang lahat, betapapun jauh jarak yang harus kita tempuh. Memang ilmu pengetahuan sangat penting dan utama, sehingga harus dicari, dipelajari, dan dikuasai dengan baik. Dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, manusia, khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan akan terangkat derajatnya, sebagaimana dapat disimak dari terjemah ayat, potongan ayat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jamaah subuh rahimakumullah, dengan ilmu pengetahuan juga manusia benar-benar bisa merasa takut dan sadar akan bahaya yang bisa mengancamnya, termasuk jika berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-28. Di antara hamba-hamba Allah yang takut padanya hanyalah para ulama. Pengertian sebaliknya, orang yang tidak berilmu pengetahuan, tidak merasa takut
atau menyadari bahaya dalam arti yang sesungguhnya. Maka dari itu tidak aneh dan tidak mengherankan, para nabi pun fokus mewariskan ilmu dan bukan harta. Walau harta juga penting dalam kehidupan umat manusia. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas ataupun perak. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Siapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang sempurna. Demikian ditekankan dalam ujung hadis di atas. Dengan demikian, tidaklah rugi dan tentunya beruntung bagi siapa saja yang dalam hidup ini membekali dirinya dengan ilmu, dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia. Mengingat dan menyadari penting dan utamanya ilmu pengetahuan, maka kita pun diperintah untuk selalu memohon tambahan ilmu. Sebagaimana bisa disimak dari terjemah ayat berikut. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah padaku ilmu. Quran Surat Toha ayat yang ke-114. Rasulullah Muhammad SAW juga dalam salah satu doa yang sering diucapkan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di waktu kecil kita, waktu masih bersekolah di madrasah atau di tempat-tempat ngaji atau di sekolah umum yang kita tempati, sebelum memulai pelajaran, kita juga selalu membaca Rabbi zidni ilma. Jamaah subuh rahimakumullah, setelah memohon tambahan ilmu, tentu harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Seperti harus belajar yang tekun, rajin membaca, browsing di internet, di sumber-sumber belajar, gemar berdiskusi, suka melakukan riset atau penelitian, betah untuk melakukan observasi dan sebagainya sehingga kita mendapatkan tambahan ilmu. Mudah-mudahan di penghujung umur yang masih kita miliki, kita dianugerahi kesempatan untuk tetap belajar dan mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Semoga nasib pribadi dan bangsa Indonesia semakin baik dan cerah kini maupun yang akan datang. Jangan lupa untuk tidak lelah kita sampaikan kepada anak cucu kita agar dia rajin untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupannya di dunia, sehingga hidupnya di dunia bisa selamat, juga kehidupan di akhirat nanti. Mungkin itu yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrum minallah tun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.